Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuri Elva dengan NPM 2478297. Di sini saya akan melanjutkan tugas video hands-on pada jaringan komputer 3 pada modul 6 mengenai NAT for IP versi 4 di lab 624, yaitu Investigate NAT Operation. Nah, jadi di sini kita akan menyelidiki operasi NAT. Nah, seperti itu, kita lanjut aja di sini. Nah, jadi di sini kita di sini dia bertujuan yaitu investigate NAT operation across the internet. Lalu di seluruh internet. Nah, di sini investigate NAT operation across the internet. Lalu di sini part 3 yaitu conduct further investigation, yaitu melakukan investigasi yang lebih lanjut. Nah, di sini kita skenario-nya adalah saat sebuah frame melewati jaringan, alamat MAC address itu dapat berubah. Nah, jadi IP itu juga dapat berubah ketika sebuah paket itu diteruskan ke perangkat yang dikonfigurasi dengan NAT. Nah, jadi pada lab ini kita akan menyelidiki apakah yang terjadi pada alamat selama proses NAT. Oke, di sini kita langsung saja ya pada step yang pertama, part 1, yaitu wait for the network converge. Nah, jadi di sini kita langsung step 2. Nah, di sini kita diminta untuk klik simulation. Klik simulation. Filter house. Nah, di sini untuk filternya di sini sudah HTTP ya. Nah, sudah HTTP, kita skip aja. Selanjutnya di sini kita akan klik capture forward this PDU D1 sampai D2. Oke, di sini kita coba. Oke, kita lanjut aja dulu. Oh, di sini. Oh iya, selanjutnya masih di B ya. Di sini kita akan open web browser di PC the internal. Jadi di sini saya menggunakan PC 1 aja ya. Desktop, and web browser, lalu kita copy aja untuk URL yang ini. Kita tunggu. Nah, seperti ini, kita copy URL-nya dulu. Nah, selanjutnya klik di PDU. Oke, di sini kita coba reset dulu. Nah, di sini kita coba sebentar, lagi not responding.
Nah, di sini kita coba ulang. Nah, seperti ini, lalu kita klik forward. Nah, di sini dia ambil paket ke suite 1, lalu ke D1 ya. Dan nah, di sini kita lihat yang bagian D1. Nah, di sini kita bisa lihat kita lanjut aja ya di sini. Nah, seperti ini. Nah, di sini terdapat pertanyaan yaitu do what device to those address belong, yaitu alamat-alamat tersebut itu milik perangkat apa saja. Nah, di sini ada ya, di sini kita lanjut aja ya di sini. Selanjutnya di sini kita akan login to R2 from CLI dari menggunakan password kelas. Itu R2. Enable untuk passwordnya kelas ya tadi. Nah, di sini kita akan coba show run include pool. Nah, seperti ini, yaitu IP NAT pool dengan IP 64.100.103 dengan NESMAS yaitu 255.255.255.244 inside source IP. Oke. Di sini kita diminta untuk klik lagi Nah, di sini kita lihat lagi. Nah, ini udah ada di sini terdapat destination IP-nya ya dan source IP-nya. Selanjutnya di sini kita ke R2 yaitu show IP NAT translation seperti ini.
Nah, jadi di sini terdapat pertanyaan ya. Oke, kita ke R4 dulu. Nah, di sini terdapat pertanyaan, what do two inside local IP address have in common? Yaitu apa kesamaan dari IP lokal internal tersebut. Nah, jadi di sini file-file tersebut itu diperuntukkan untuk penggunaan pribadi. Nah, di sini juga ada pertanyaan, did any private address cross the internet? Jadi apakah alamat jadi IP itu pribadi yang melewati internet? Jadi jawabannya adalah tidak. Di sini adalah oke, kita lanjut. Yang I yaitu click tracer simulation. Oke. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu kita open web browser di PC Home Office. Nah, di sini Home Office, kita copy dulu URL-nya. Di sini kita pakai home desktop aja. Ya, kita tunggu. Jadi ketika buka browser lama ya. Di sini aku lalu klik capture. Record F1. Oke, di sini kita lihat. Nah, di sini terdapat destination IP dan source-nya ya. Nah, di sini terdapat pertanyaan, to what device to this address? Jadi alamat tersebut itu milik perangkat apa saja. Nah, di sini kita bisa lihat di nah, seperti destination IP, di sini kita bisa lihat 64100 source IP ternyata 64104.223.2. Dan di sini nah, itu adalah milik dari WRS dan Central Server PKA. Selanjutnya di sini klik forward TR2. Nah, ya Allah.
di sini kita bisa lihat ya untuk source dan destination IP-nya. Di sini to what device to those address belong. Nah, jadi di sini ada untuk source IP yaitu 64.104.223.2 dan destination-nya 10.10.10.2. Nah, itu dari WRS dan juga sentral PKA. Itu selanjutnya kita coba gunakan ini show IP NAT translation. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya return to real time mode. Nah, di sini kita akan kembali ke real time. Nah, di sini ada pertanyaan, did all of the web pages appear in the browser? Apakah semua halaman web itu muncul di browser? Nah, tadi untuk sentral dan juga home office itu muncul semua ya, berhasil. Nah, selanjutnya yang ketiga, part 3 context put investigation. Di sini do the NAT relation table grows, yaitu apakah tabel terjemahan NAT itu bertambah besar. Nah, jadi jawabannya itu adalah iya, karena akan ada entry tambahan seiring dimulainya percakapan baru. Kemudian yang kedua adalah does WRS have a NAT full of the address? Jadi apakah WRS itu memiliki kumpulan alamat NAT? Jawabannya adalah tidak, karena ia menggunakan alamat IP yang sama untuk semua perangkat. Lalu, is this how the computer in the classroom connect to the internet? Jadi apakah seperti ini cara komputer di ruang kelas terhubung ke internet? Nah, jadi ini bisa bergantung pada infrastruktur sebuah kampus ya. Jadi cara mudah untuk memeriksanya adalah dengan menggunakan situs seperti HTTP, situs seperti URL biasa ya, yang menentukan apakah semua komputer di ruangan kelas itu menggunakan alamat IP yang sama. Nah, selanjutnya why does NAT use 4 columns of address and ports? Mengapa NAT itu menggunakan 4 kolom alamat IP dan port? Nah, jadi kolom-kolom tersebut itu mencantumkan alamat global internal, lalu global, lalu lokal internal, lalu lokal eksternal, dan global eksternal. Nah, selanjutnya, where are the network are inside global and inside local? Jadi di manakah letak jaringan tersebut di dalam lingkup global dan lokal? Nah, jadi alamat lokal internal itu berada di LAN setiap domain, lalu sedangkan alamat global eksternal itu berasal dari tautan WAN ke internet dan internet. Lalu yang terakhir adalah on which device are NAT service operating, what do they have in common? Yaitu layanan NAT beroperasi di perangkat apa saja, lalu apa kesamaan yang dimiliki perangkat tersebut. Jadi dari WRS, R2 dan R4 itu semuanya menghubungkan LAN internal ke jaringan eksternal. Itu membutuhkan alamat IP yang dapat dirutekan, seperti itu. Oke, selesai dari lab 627 ini. Jadi mohon maaf bila ada kekurangan kata ataupun kurang jelas pada video. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.